Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ngaji online kitab Fathul Qorib sekarang sampai pada page 21, yaitu faslun wa syaraitu wujubil jum'ati. Pasal ini menerangkan tentang sholat Jumat. Faslun wa syaraitu wujubil jum'ati sab'atu asya'ah al-islamu wal buluwu wal aklu wa hadhihi surutu aidan li ghairil jum'ati minas sholawati wal hurriyatu wal dhukuriyatu was sihhatu wal istitanu. Fala tajibu al-jum'atu ala kafirin asliyin wa sobiyin wa majnunin wa rokikin wa unsa wa maridin wa nahwihi wa musafirin. Faslun, adapun ini ialah fasal. Wa syaraitu wujubil jum'ati, adapun syarat-syarat wajibnya sholat Jumat, sab'atu asya'ah, ialah ada 7 perkara. Al-islamu, rupanya Islam, wal buluh, dan balew atau dewasa, wal akluh, dan berakal, wa hadhihi, adapun ini al-islamu wal bulu wal aklu, surutuh, ialah syarat-syarat, aidan juga, li ghairil jum'ati, pada selain Jumat, minas sholawati, dari sholat-sholat yang lain, wal hurriyatuh, dan merdeka, wadzukuriyatuh, dan laki-laki, wasihhatu, dan sehat, wal istitanu, dan bertempat tinggal. Fala tajibu, maka tidak wajib, al-jum'atu, apa sholat Jumat, ala kafirin asliyin, ala kafirin, atas orang kafir, asliyin, yang asli, wa sobiyin, dan anak kecil, wa majnunin, dan orang gila, wa rokikin, dan budak, wa unsa, dan perempuan, wa maridin, dan orang sakit, wa nahwihi, dan sesamanya, wa musafirin, dan orang yang bepergian. Pasal ini menerangkan syarat-syarat wajibnya mengerjakan sholat Jumat, yaitu ada 7. 1. Islam, 2. balew, 3. berakal. Ketiga syarat ini juga wajib pada selain sholat Jumat. 4. merdeka, 5. laki-laki, 6. sehat, dan 7. bertempat tinggal atau mukim. Maka sholat Jumat tidak wajib bagi orang kafir asli, anak kecil, orang gila, budak, perempuan, orang sakit, dan semisalnya, dan musafir atau orang yang bepergian. Wa syaraitu sihhati fi'liha salah satun, al-awwalu darul iqamati allati yastautinuha
al-adadu al-mujammi'una sawa'un fi dzalika al-mudunu wal qura allati tuttakhadu watanan. Wa abbarah al-musannifu an dzalika biqaulihi an takuna al-baladu misron kanat al-baladu au qaryatan. Wa syaraitu sihhati fi'liha, adapun syarat sahnya mengerjakan sholat, salah satun ialah ada 3. Al-awwaluh, adapun yang pertama, darul iqamatih, ialah daerah kependudukan, allati yastautinuha, yang bertempat tinggal, al-adadu apa bilangan orang, al-mujammi'unah orang yang mengerjakan sholat Jumat, sawaun ialah sama saja, fi dzalikah di pemukiman itu, al-mudunuh adapun beberapa kota, wal qura dan beberapa desa, allati tuttakhadhu yang dijadikan watonan pada tempat tinggal tetap, wa abbaroh dan mengungkapkan al-musannifu siapa musannif an dzalikah dari pemukiman itu, biqaulihi dengan perkataannya, antakunah rupanya harus ada, al-baladu apa negeri, misron ialah kota, kanat ada, al-baladu apa negeri, au qaryatan atau desa. Syarat-syarat sahnya mengerjakan sholat Jumat ada 3. Pertama, tempat tinggal yang dihuni oleh sejumlah orang yang melakukan sholat Jumat, baik berupa kota atau pedesaan yang dijadikan tempat tinggal tetap. Hal itu diungkapkan oleh musannif dengan perkataannya, daerah tersebut adalah kota atau pedesaan. Wasani ayyakuna al-adadu fi jama'atil jum'ati arba'ina rajulan min ahlil jum'ati wa hum al-mukallafuna adz-dzukuru al-ahraru al-mustautinuna bihaitsu la yad'anuna amma istautonuhu sitaan wala soifan illa lihajatin. Wasani adapun yang kedua, ayyakunah rupanya harus ada, al-adadu apa bilangan, fi jama'atil jum'atih dalam jamaah Jumat, arba'ina rojulan ialah 40 laki-laki, min ahlil jum'ati dari ahlil Jumat, wahum adapun ahlil Jumat, al-mukallafuna ialah orang-orang mukallaf, az-dzukuruh yang laki-laki, al-ahraruh yang merdeka, al-mustautinunah yang bertempat tinggal, bihaitsu dengan sekiranya, layat anunah tidak berpindah-pindah, amma dari tempat, istautonuhu yang bertempat tinggal, sitaan di musim hujan, wala soifan dan tidak pula di musim kemarau, illa lihajatin kecuali karena suatu keperluan. Kedua, jumlah jemaah sholat Jumat mencapai 40 orang laki-laki dari golongan ahli Jumat. Mereka adalah orang-orang mukallaf, laki-laki yang merdeka dan bertempat tinggal tetap.
di mana mereka tidak berpindah dari tempat tinggalnya, baik di musim dingin atau kemarau kecuali karena hajat. Wasalisu ayyakuna al-waktu bakian wa huwa waktu duhri fayustaratu antaqa'ah al-jum'atu kulluha fil waqti walau daqa waktu duhri anha bi allam yabqa minhu ma la yasa'u alladhi la budda minhu fiha min hudbataiha wa rak'ataiha sulliyat duhran. Wasalisu, adapun yang ketiga, ayyakuna ialah harus ada, al waktu apa waktu sholat, bakian ialah masih tetap, wa huwa adapun al waktu duhri ialah waktu duhur, wa yustarotuh maka disyaratkan, antaqo'a apa harus terjadi, al jum'atuh apa sholat Jumat, kulluha semuanya, fil wakti dalam waktu duhur. Falau dokoh maka apabila sempit, waktu duhri apa waktu duhur, anha dari sholat Jumat, bi alam yabqa dengan tidak tersisa, minhu dari waktu duhur, ma apa waktu, la yasa'u yang tidak memuat, alladzi pada perkara, la buddah yang wajib, minhu dari alladzi fiha dalam sholat Jumat, min hutbataiha nyatanya dari dua khutbah sholat Jumat, wa rak'ataiha dan dua rakaat Jumat, sulliyat maka dilakukan apa Jumat, duhron sholat ale sholat duhur. Ketiga, waktu pelaksanaannya masih tetap berada dalam waktu duhur, maka seluruh bagian sholat Jumat harus terlaksana di dalam waktu duhur, sehingga apabila waktu duhur mepet, yaitu waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan bagian-bagian wajib di dalam sholat Jumat, dua khutbah dan dua rakaat, maka yang harus dilaksanakan adalah sholat duhur sebagai ganti dari sholat Jumat tersebut. Fa in kharaja al waktu au udimat asyurutu ay jami'u waktu duhri yakinan au dhannan wa hum fiha sulliyat duhran binaan ala ma fu'ila minha wa fatat al jum'atu sawaun atraku minha rok'atan amla walau syaku fi khuruji waktiha wa hum fiha atammuha jum'atan ala sahihi. Fa in kharaja maka jika keluar al waktu apa waktu, au udimat atau tidak ada, asyurutu apa syarat-syarat, ay artinya jami'u waktu duhri seluruh waktu duhur, yakinan dengan yakin, au dhannan atau dugaan yang kuat, wahum hale adapun mereka, fiha ialah dalam sholat Jumat, sulliyat maka dikerjakan Jumat, duhron hale sholat duhur, binaan dengan meneruskan alama atas sesuatu, fu'ilah yang dikerjakan minha dari Jumat, wafatat dan pot tertinggal, al jum'atu apa Jumat, sawaun ialah sama saja, adroku memenuhi, adroku adapun menututi,
minha dari Jumat rokatan pada satu rokaat amla atau tidak. Walau syaku dan jika mereka ragu fi khuruji waktiha dalam keluarnya waktu Jumat, wahum hale adapun mereka fiha ialah dalam Jumat, atammuha maka mereka menyempurnakan Jumatan pada sholat Jumat ala sohihi menurut kaul yang soheh. Jika waktu duhur telah habis atau syarat-syarat sholat Jumat tidak terpenuhi, maksudnya selama waktu duhur baik secara yakin atau dugaan saja, dan para jamaah dalam keadaan melaksanakan sholat Jumat, maka yang dilakukan adalah sholat duhur dengan meneruskan apa yang telah dilaksanakan dari sholat Jumat. Dan sholat Jumat tersebut dianggap keluar, baik telah melakukan satu rokaat darinya atau tidak. Seandainya para jemaah ragu terhadap habisnya waktu dan mereka berada di dalam sholat, maka menurut pendapat Al-Asoh, mereka harus menyempurnakan sholat tersebut sebagai sholat Jumat. Wa faraiduha wa minhum man abbaro anha bisyuruti salasatun ahaduha wasaniyuha khutbatani yakumu ay al-khatibu fihima wa yajlisu bainahuma qala al-mutawaliyu biqadril tuma'ninati bainas sajadataini. Wa faraidu, adapun fardu-fardunya Jumat, wa minhum dan ialah sebagian ulama, man adapun orang abbaroh yang mengistilahkan anha dari faraid bisyurutih dengan lafadz syurut. Salah satun ialah ada 3. Ahaduha adapun nomor satunya salasa, wasaniuha dan nomor 2-nya salasa, khutbatani ialah 2 khutbah. Yakumu berdiri, ay artinya al-khatibuh siapa khotib, fihima dalam 2 khutbah, wa yajlisu dan duduk khotib, bainahuma antara 2 khutbah. Qala berkata al-mutawaliyu siapa imam mutawali, biqadril tuma'ninatih dengan kadar tuma'ninah, bainas sajadataini antara 2 sujud. Fardu sholat Jumat ada 3. Sebagian ulama mengistilahkan dengan kata surut. Pertama dan kedua adalah 2 khutbah yang dilakukan seorang khotib dengan berdiri dan duduk di antara keduanya. Imam Al-Mutawali berkata, yaitu dengan ukuran tuma'ninah antara 2 sujud. Walau ajaza anil qiyami wa khotobah qa'idan au muttaji'an sahhah wa jaza al-iktida'u bihi walau ma'al jahli bihalihi wa haitsu khotobah qa'idan fasala baina khutbataini bisaktati la bittija'in.
Walau ajazah, dan jika tidak mampu siapa khotib, anil qiyamih, dari berdiri, wa khotoba, dan berkhotbah siapa khotib, qaidan, hali duduk, au muttajian, atau tidur miring, soha, maka sah apa khotbah, wajaza, dan boleh, al-iktida'uh, apa bermakmum, bihi, dengan khotib, walau ma'al jahlih, sekalipun tidak tahu, bihalihi, pada keadaan khotib, wahai sudan, sekiranya khotoba, berkhotbah siapa khotib, qaidan, hali duduk, fasolah, maka memisah siapa khotib, bainal khutbataini, antara dua khutbah, bisaktatin, dengan diam sebentar, la bittijain, tidak dengan tidur miring. Apabila khotib tidak mampu berdiri dan ia melakukan sholat dengan duduk atau tidur miring, maka hukumnya sah dan diperkenankan mengikutinya walaupun tidak tahu dengan keadaan khotib yang sebenarnya. Ketika seorang khotib melaksanakan khutbah dengan cara duduk, maka ia memisah antara kedua khutbah dengan diam sejenak, tidak dengan tidur miring. Wa arkanul khutbataini khamsatun, hamdulillahi ta'ala, summas sholatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, walafduhuma muta'ayyanun, summa alwasiyatu bitaqwa, wala yata'ayyan lafduha ala sahihi, wa qira'atu ayatin fi ihdahuma, wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil khutbatis saniyati. Wa arkanul khutbataini, adapun rukun-rukun khutbah, khamsatun, ialah ada 5. Hamdulillahi ta'ala, ialah memuji Allah ta'ala. Summas sholatu ala rasulillah, kemudian bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walafduhuma, adapun lafad keduanya, hamda wassalah, muta'ayyanun, ialah tertentu, summa alwasiyatu, kemudian berwasiat, bittaqwa, dengan takwa, wala yata'ayyanu, dan tidak tertentu, lafduha, apa lafadnya wasiat, ala sahihi, menurut kaul yang sahih. Wa qira'atu ayatin, dan membaca satu ayat, fi ihdahuma, di salah satu keduanya khutbah. Wa du'a'u, dan berdoa, lil mu'minina, untuk orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minati, dan orang beriman perempuan, fil khutbatis saniyati, di khutbah yang kedua. Rukun-rukun khutbah ada 5, yaitu 1, memuji kepada Allah Ta'ala, kemudian 2, membaca sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lafad keduanya telah tertentu. Kemudian 3, wasiat takwa, dan lafadnya tidak tertentu menurut kaul yang sahih. 4, membaca ayat Al-Quran di salah 1-2 khutbah. Dan 5, berdoa untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan di dalam khutbah yang kedua. Wa yushtaratu ayyusmi'ah al-khatibu arkanal khutbati li arba'inah tan'akidu bihim al-jum'atuh, wa yushtaratu al-muwalatu bainah kalimatil khutbah wa bainal khutbataini, falau faroko baina kalimatiha walau bi udhrin batalat,
Wa yustaratu fihima satrul aurati wa taharatul hadasi wal khubusi fi saubin wa badanin wa makanin. Wa yustaratu dan disyaratkan ayyusmi'a apa mendengarkan al khotibu siapa khotib arkanal khutbati pada rukun-rukun khutbah li arba'ina pada 40 orang tan akidu yang terjadi sah bihim dengan mereka 40 al jum'atuh apa sholat Jumat. Wa yustaratu dan disyaratkan al muwalatuh apa berkesinambungan baina kalimatil khutbati antara kalimat-kalimat khutbah wa bainal khutbataini dan antara dua khutbah. Walau farokoh jika memisah siapa khotib baina kalimatiha antara kalimat-kalimat khutbah walau bi udrin walaupun dengan udzur batalat maka batal apa khutbah. Wa yustaratu dan disyaratkan fihima dalam dua khutbah satrul aurati apa menutup aurat wa taharatul hadasih dan suci dari hadas wal khobusih dan najis fi saubin di pakaian wa badanin dan badan wa makanin dan tempat. Seorang khotib disyaratkan harus memperdengarkan rukun-rukun khutbah kepada 40 jamaah yang mengesahkan sholat Jumat. Disyaratkan harus muwalah di antara kalimat-kalimat khutbah dan di antara dua khutbah. Jika khotib memisah antara kalimat-kalimat khutbah walaupun sebab udzur, maka khutbah yang dilakukan menjadi batal. Di dalam dua khutbah disyaratkan menutup aurat, suci dari hadas dan najis pada pakaian, badan dan tempat. Wasalisu min faraidil jum'ati an tusalla bidhammi awwalihi rak'ataini fi jama'atin tan akidu bihim al jum'atuh wa yustaratu wuqu'u hadhihi sholatu ba'dal khutbatain bi khilafi sholatil aidi fa innaha qoblal khutbataini. Wasalisuh adapun yang ketiga min faraidil jum'ati dari fardu-fardunya Jumat antusalla ialah harus melaksanakan apa Jumat bidhammi awwalihi dengan dhammah awalnya rakaataini dengan 2 rakaat fi jama'atin dalam berjemaah tan akidu yang sah bihim dengan jamaah al jum'atu apa Jumat. Wa yustaratu dan disyaratkan wuqu'u hadhis sholatu apa terjadinya sholat ini ba'dal khutbataini setelah 2 khutbah bi khilafi sholatil aidi berbeda dengan sholat hari raya fa innaha maka sesungguhnya sholatul aid qoblal khutbataini ialah sebelum 2 khutbah. Yang ketiga dari fardu-fardunya sholat Jumat adalah sholat Jumat dilaksanakan 2 rakaat oleh sekelompok orang yang bisa mengesahkan sholat Jumat. Lafatu sholah dengan dibaca dhammah huruf awalnya. Sholat ini disyaratkan terlaksana setelah 2 khutbah. Berbeda dengan sholat hari raya, karena sholat hari raya dilaksanakan sebelum 2 khutbah. Wa hay'atuha wa sabaqa ma'nal hay'ah arba'u hisalin ahaduha al-ghuslu liman yuridu khuduruha min dzakarin aw unsa hurrin aw abdin muqimin aw musafirin wa waqtu usliha min al-fajri sani wa takribuhu min dhahabihi afdalu fa in ajaza an usliha
tayammama biniyatil wuslilaha. Wa hay'atuha adapun sunnah hayatnya sholat Jumat. Wa sabaqa dan telah lalu makna hayatih apa makna hayat. Arba'u hisolin apa 4 perkara. Ahaduha adapun nomor satunya al-waslu ialah mandi. Liman bagi orang yuridu yang berkehendak huduruha apa pada menghadiri Jumat. Min dzakarin dari laki-laki au unsa atau perempuan. Hurrin yang merdeka au abdin atau budak. Mukimin yang mukim au musafirin atau musafir. Wa waktu wusliha adapun waktu mandinya sholat Jumat minal fajri ialah dari terbitnya fajar asani yang kedua. Wa takribuhu adapun mendekatkan mandi min dhahabihi dari perginya afdalu ialah lebih utama. Fa in ajazah maka jika tidak mampu an usliha dari mandi Jumat tatayammamah maka bertayamum biniyatil usli dengan niat mandi laha untuk Jumat. Sunnah-sunnah hayat sholat Jumat ada 4 perkara. Makna hayat telah dijelaskan sebelumnya. Salah satunya adalah mandi bagi orang yang hendak menghadiri sholat Jumat. Baik laki-laki ataupun perempuan, merdeka ataupun budak, orang mukim atau musafir. Waktu melakukan mandi adalah mulai dari terbitnya fajar kedua atau fajar sodik dan mandi saat mendekati berangkat itu lebih utama. Jika tidak bisa mandi maka sunnah tayamum dengan niat mandi untuk sholat Jumat. Wathani tandiful jasadi biizalatir rihi al-karihi minhu kasunanin fayata'ato ma yuziluhu min martakin wa nahwi. Wasani adapun yang kedua tandiful jasadi ialah membersihkan badan biizalatir rihi dengan menghilangkan bau al-karihi yang tidak baik minhu dari badan kasunanin seperti bau ketiak. Fayata'ato maka menggunakan ma pada sesuatu yuziluhu yang dapat menghilangkan bau min martakin dari kapul barus wa nahwihi dan semisalnya. Yang kedua adalah membersihkan badan dengan menghilangkan bau badan, maka sunnah menggunakan barang-barang yang bisa menghilangkannya seperti tawas dan sesamanya. Wathalisu lubsus siyabil bidih fa innaha afdalus siyab. Warrabi'u akhdhu dhufri in tala wasya'ri kadzalik. Fayantifu ibtahu wa yakussu saribahu wa yahliku anatahu wa tatayyubu bi ahsani ma wujida min. Wathalisu adapun yang ketiga, lubsus siyabih ialah memakai pakaian albidi yang putih. Fa innaha maka sesungguhnya memakai pakaian putih afdalus siyabi ialah lebih utamanya pakaian. Warrabi'u adapun yang keempat ahdudz dzufri memotong kuku. Intolah jika panjang apa dufer, wasya'ri dan rambut, kadzalika begitu juga intolah. Fayantifu maka mencabut ibtahu pada bulu ketiaknya, wa yakussu dan mencukur saribahu pada jenggotnya, wa yahliku dan mencukur anatahu pada bulu bawahnya, wa tatayyubuh dan memakai wangi-wangian,
bi ahsani ma dengan paling bagusnya sesuatu wujida yang didapat minhu dari ma. Yang ketiga adalah memakai pakaian berwarna putih, karena pakaian berwarna putih adalah pakaian yang paling utama. Yang keempat adalah memotong kuku dan rambut yang panjang. Maka sunnah mencabut bulu ketiak, mencukur kumis dan bulu kemaluan, dan memakai wangi-wangian yang terbaik yang ia miliki. Yustahabbu al-insatu wa huwa as-sukutu ma'al inswa'i fi waqtil khutbati wa yustasna minal insati umurun madhkurun fil mutawwalati minha inzaru a'ma ayyaqa fi bi'ri wa man dabba ilaihi aqrabun masalan. Wa yustahabbu dan disunnahkan al-insatu apa insot mencermati. Wa huwa adapun insot as-sukutu ialah diam ma'al iswa'i beserta memperhatikan. Fi waqtil khutbati di waktu khutbah. Wa yustasna dan dikecualikan minal insoti dari insot umurun apa beberapa hal madhkurun yang disebutkan fil mutawwalati di dalam kitab yang panjang keterangannya. Minha ialah diantaranya umur, indharu a'ma adapun mengingatkan orang buta ayyaqa'a akan jatuh fi bi'ri ke dalam sumur. Waman dan orang dabbah yang berjalan ilaihi padaman akrobun apakala jengking masalan umpamanya. Disunnahkan diam dan memperhatikan saat khutbah. Ada beberapa perkara yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang luas penjelasannya yang dikecualikan dari kesunahan insot. Di antaranya adalah memperingatkan orang buta yang akan jatuh ke sumur dan memperingatkan orang yang hendak digigit kala jengking. Wa man dakhala al-masjida wal imamu yaktubu shalla rak'ataini khafifataini summa yajlisu. Wa ta'biru al-musannifi bin bidakhala yufhamu annal hadira la yunsi'u sholata rak'ataini sawa'un shalla sunnatal jum'ati amla. Wa man adapun orang dakhalah yang masuk al masjidah ke masjid wal imamu hali adapun imam yakhtubu ialah berkhutbah shalla maka sholat rak'ataini pada 2 rakaat khafifataini yang ringan summa yajlisu summa kemudian yajlisu duduk. Wa ta'birul musannifu adapun ungkapan musannif bidakhalah rupanya lafad dakhalah yufhamu ialah dipahami annal hadira sesungguhnya orang yang hadir la yunsi'u ialah tidak memulai sholat rak'ataini pada sholat 2 rakaat. Sawaun ialah sama saja sholat siapa man sunnatal jum'ati pada sunnah Jumat amla atau tidak. Barang siapa masuk masjid saat imam berkhutbah, maka sunnah baginya melakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan cepat kemudian duduk. Ungkapan musannif dengan lafadz dakhala memberi pemahaman orang yang hadir dari tadi tidak disunnahkan mengerjakan sholat sunnah, baik sholat sunnah Jumat atau lainnya. Wala yadharu min hadzal mafhumi anna fi'lihima haramun aw makruhun
Lakin An-Nawawi fi Syarhil Muhadzabi sharraha bil hurmati wa naqala al-ijma'a 'alaiha anil Mawardi. Wala yadharu, dan tidak jelas, min hadzal mafhumi, dari ini pemahaman, anna fi'lihi ma, bahwasanya mengerjakan sholat 2 rakaat di waktu khutbah haramun, ialah haram, au makruhun, atau makruh. Lakin tetapi An-Nawawi, adapun Imam Nawawi, fi Syarhil Muhadzabi, di dalam Syarah Muhadzab, sarrahah, ialah menjelaskan, bil hurmati, dengan haram. Wa naqala, dan menukil siapa Imam Nawawi, al-ijma'a, kepada ijma', alaiha, atas hurmah, anil Mawardi, dari Imam Mawardi. Dari pemahaman ini tidak jelas bahwa sholat tersebut hukumnya haram atau makruh. Tetapi di dalam Syarah Muhadzab, Imam An-Nawawi secara tegas memberi hukum haram, dan beliau mengutip ijma' atas hal tersebut dari Imam Mawardi.